Halo teman-teman semua, para disciple maker, para pemurid, thank you for watching this video. Itu artinya kamu memberikan hidup kamu untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu menjadi murid dan memuridkan orang lain. Karena di video ini kita akan memberikan panduan untuk kalian semua sebagai disciple maker atau mentor untuk bisa memuridkan dengan menggunakan e-book follow up atau booklet follow up. Nah, di pertemuan yang pertama, kami menyarankan untuk memulai terlebih dahulu dengan membahas beberapa hal yang harus disepakati. Yang pertama adalah di antara mentor dan mentee atau pemurid dan orang yang dimuridkan, sampaikanlah hal-hal ini. Yang pertama, pastikan bahwa mereka akan memiliki Alkitab atau setidaknya mendownload Alkitab di smartphone mereka. Karena Alkitab ini akan jadi panduan selama mengikuti pemuridan follow up ini. Dan yang kedua, bergabung dengan komsel atau KUL yang ada di dalam komunitas. Dan yang ketiga, menggunakan buklet ini sebagai panduan utama. Yang keempat, belajar untuk memiliki hubungan dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan lewat firman-Nya. Dan yang kelima, mensepakati pertemuan dengan pemurid. Ya, jadi murid mensepakati pertemuan dengan pemurid, misalkan seminggu sekali setiap hari Jumat atau setiap hari Kamis dengan waktu yang disepakati masing-masing. Karena follow up ini akan berlangsung selama 8 kali. Follow up ini ditujukan untuk meletakkan dasar yang kuat dan dasar yang sama mengenai kekristenan. Jadi hal yang dibahas adalah hal-hal basic about Christianity. Oleh karena itu, semua jemaat diharapkan mengikuti follow up ini dan dilakukan secara personal, bukan di kelas. Nah, di video ini kita akan langsung aja membahas tentang pertemuan yang pertama. Diharapkan setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman bisa menonton sambil mengikuti e-book yang ada sehingga mendapat gambaran tentang pelajaran ini secara komprehensif dan bisa menyampaikan kepada orang yang akan dimuridkan nanti. Saya mengingatkan terlebih dahulu bahwa pada saat kita melakukan follow up, ini bukanlah sebuah transfer informasi. Transfer informasi bisa dilakukan hanya dengan mereka membaca, tapi fokus utama adalah membangun relasi. Jadi diharapkan dengan 8 kali bertemu murid dengan pemurid, ada relationship yang dibangun. Relationship adalah jembatan yang akan menyeberangkan informasi-informasi dasar tentang kekristenan ke dalam kehidupan orang itu. Jadi sekali lagi fokusnya jangan hanya sekedar membacakan, karena itu artinya kita hanya transfer informasi, tapi fokuslah untuk membangun relasi. Untuk itu sebagai tips, saat kita pertama kali berjumpa dengan orang yang kita muridkan, jangan langsung masuk ke pertemuan. Ya, tapi kita bisa mulai menanyakan bagaimana keadaan mereka dan update hidup mereka. Jika sekiranya mereka siap, jika sekiranya mereka sudah ready dalam mood yang baik, kita bisa langsung masuk ke pertemuan. Dan sekali lagi, kami juga tidak menyebutnya sebagai bab 1, 2, 3, sampai 8, tapi kita menyebutnya dengan kata pertemuan, karena kita mengharapkan pertemuan secara tatap muka itu terjadi. Dan itu yang akan membawa relasi semakin dekat satu dengan yang lain. Nah, di pertemuan yang pertama kita akan membahas tentang assurance of salvation atau kepastian keselamatan. Saya akan bacakan ini ayat kuncinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Nah, melalui ayat ini, kita sebagai orang yang sudah menerima Yesus dan percaya kepada Yesus, maka kita beroleh hidup yang kekal. Kita tidak akan binasa, tapi kita menerima kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Dan waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ilustrasikan seperti ini. Seperti kita menerima satu buah kotak gift yang besar, dan waktu kita buka gift tersebut, maka di dalamnya ada beberapa kotak-kotak kecil. Ada 5 kotak kecil, dan itu adalah paket keselamatan yang kita terima pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk yang pertama kali. Nah, yuk kita lihat apa aja sih yang ada di dalam kotak keselamatan ini atau salvation gift box ini. Yang pertama adalah orang yang percaya kepada Yesus memiliki kepastian untuk menerima acceptance atau penerimaan. Penerimaan artinya dirinya diterima apa adanya oleh Tuhan.
Perhatikan ya, di dunia ini sekarang semua orang tuh berlomba-lomba mencari penerimaan. Ya dari yang kecil, usianya masih muda sampai yang usia senior, semua orang tuh ingin diterima oleh satu organisasi, satu kelompok pertemanan, dan mereka mencoba melakukan banyak hal. Kita berusaha mencari pengakuan dari orang lain. Tapi bayangkan, waktu Yesus menyelamatkan kita, dia memberikan acceptance atau penerimaan. Yohanes 6 ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, kepada Yesus, ia tidak akan kubuang. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, apapun keadaan kita, waktu kita datang dengan hati yang bertobat, kita tidak akan ditolak. Tetapi kita akan diterima apa adanya. Waktu kita menerima Yesus, kita mendapat penerimaan seutuhnya dari Tuhan Yesus. Dan saya percaya waktu kita mengerti tentang hal ini, maka kita tidak akan lagi sibuk mencari penerimaan dari manusia. Saya kasih contoh. Bayangkan kalau kita ikut Indonesian Idol dan kita juara 1 Indonesian Idol. Berarti warga Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengakui dan menerima kita sebagai juara Indonesian Idol. Nah, orang yang sudah jadi juara Indonesian Idol tidak perlu lagi berlomba di ajang provinsi. Ikut Kepri Idol misalkan, nggak perlu lagi. Kenapa? Karena dia sudah diakui di wadah yang lebih besar. Dia tidak perlu lagi mencari pengakuan di lingkup yang lebih kecil. Demikianlah kita semua, kita sudah diterima oleh Tuhan pencipta semesta alam. Itu artinya kita nggak perlu lagi mencari penerimaan dari sesama ciptaan. Nah, waktu kita menerima kebenaran ini, hal itu menjadi hal yang sangat melegakan. Bagikan hal ini kepada orang yang kamu muridkan. Nah, yang berikutnya, di dalam paket keselamatan itu, kita juga memperoleh yang namanya fellowship atau hubungan. Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku Tuhan akan masuk mendapatkannya. Dan aku Tuhan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Perhatikan, ini bukan sembarang hubungan, tapi hubungan dengan Tuhan. Saya mengingatkan lagi, hubungan itu adalah bridge to our soul. Itu seperti jembatan menuju jiwa kita. Waktu Tuhan datang menawarkan hubungan, kita adalah pribadi yang paling bahagia. Karena waktu kita mempunyai jembatan yang menghubungkan hidup kita dengan Tuhan, itu artinya segala yang baik yang daripada Tuhan, karakternya, kuasanya, tujuan Tuhan, rencana Tuhan, janji Tuhan, semua itu akan mengalir, menyeberangi jembatan hubungan itu ke dalam hidup kita. Dan perhatikan Wahyu 3:20 ini, kalau teman-teman search di Google, gambarnya adalah Yesus berdiri di depan pintu sambil mengetok, tapi tidak ada gagang pintu dari luar. Yang artinya Tuhan datang untuk menawarkan dan berinisiatif membangun hubungan dengan kita. Tapi respon kitalah yang menentukan seberapa dalam kita punya hubungan sama Tuhan. Kalau kita buka, maka Ia akan masuk mendapatkan kita, makan bersama-sama dengan kita. Perhatikan ya, kalau kita punya hubungan dengan orang yang penting aja di bangsa ini, di negara ini, pasti kita rasanya tuh aman. Kita rasanya tuh aku punya backing. Dan tipe hubungan yang kita punya di dalam Yesus ini jauh lebih powerful dari hubungan dengan orang-orang penting itu. Kita punya hubungan dengan Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Masa depan kita terjamin, terjaga di dalam Dia. Dan yang berikutnya, selain acceptance, lalu kemudian ada fellowship, yang ketiga adalah hidup yang kekal. Nah, kalau boleh saya bilang, ini ada yang paling ultimate, karena inilah kebutuhan yang sangat mendasar yang kita nggak punya jalan keluarnya. Sebab Roma 6 ayat 23 bilang begini, upah dosa ialah maut, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi karunia itu adalah pemberian dari Tuhan, itu gift. Tapi kondisinya adalah kita ini orang yang tidak layak dikasih gift itu karena kita berdosa. Kita layaknya menerima maut, bukan menerima hidup yang kekal. Dan itu juga sebabnya di kitab Roma dikatakan seperti ini, semua orang telah berbuat dosa. Semua nih, termasuk saya, teman-teman, orang yang kita muridkan, semua berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di bahasa Inggrisnya disebut
fall short of God's glorious standard. Tidak lulus standar kemuliaannya Tuhan. Berarti Tuhan punya standar dan kita harus lulus standar itu baru kita bisa diselamatkan. Sebagai ilustrasi, kita pun punya standar. Kita punya standar bahwa air yang kita minum harus air yang bersih, air murni. Kalau seandainya kita dikasih minum, tapi di air yang kita mau minum ini ditetesin 2 tetes air kencing tikus aja misalkan. Saya yakin kita semua nggak ada yang mau. Kenapa? Karena kita punya standar kebersihan air yang kita minum. Kita nggak mau minum air yang kotor. Nah sama halnya, bayangkan ya, di air yang tadi saya bilang, jumlah air bersihnya pasti lebih banyak. Air kotornya cuma 2 tetes. Kita aja tetap tidak mau minum karena kita punya standar. Itu hal yang menunjukkan bahwa sekalipun kita punya perbuatan baik yang banyak dan kita cuma lakukan dosa sedikit, tetap Tuhan tidak akan bisa menerima kita karena Dia punya standar. Dan kalau hal ini terjadi, we have no way out. Kita nggak punya jalan keluar. Justru kita akan menerima upah dari dosa itu yang adalah maut. So, kita ini ada dalam kondisi yang hopeless. Kita nggak punya harapan. Tapi puji Tuhan, Yesus datang untuk menebus dosa kita. Dia mati di kayu salib, Dia berkorban bagi kita, dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah pemberian yang Tuhan berikan saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita beroleh selamat, kita beroleh karunia Allah. Bukan upah dosa, tapi justru karunia Allah. Justru yang terjadi adalah Yesus yang menanggung upah dosa itu. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. There is a beautiful exchange ya. Ada pertukaran yang indah. Indah buat kita tapi nggak indah buat Tuhan. Kita yang terima pengampunan, kita yang dibenarkan, kita yang dikuduskan, kita yang beroleh hidup yang kekal. Tapi Tuhan yang menanggung semua penderitaan. Itu bukti Tuhan sayang sama kamu. Tuhan sayang sama kita semua. Nah, tapi ada penekanan lebih lagi. Hidup yang kekal itu ternyata tidak dimulai nanti pada saat kita meninggal. Artinya bukan pada saat kita meninggal kita baru menikmati hidup yang kekal. Hidup yang kekal bisa dimulai saat ini juga. Karena ternyata Yohanes 17 ayat 3 bilang begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kita bisa mulai hidup yang kekal itu dan menikmati hidup yang kekal itu dari sekarang. Perhatikan di terjemahan bahasa Inggrisnya, eternal life means to know and experience you as the only true God. Perhatikan ya, to know and experience Jesus, untuk mengenal dan mengalami Yesus. Jadi hidup yang kekal itu ternyata tidak hanya sekedar punya pengetahuan tentang Yesus. Tidak hanya sekedar tahu, tapi mengenal. Mengenal artinya kita memiliki relasi dengan Yesus. Kalau kita cuma sekedar tahu, kita hanya punya informasi soal Yesus. Tapi kalau kita kenal, kita memiliki relasi dengan Yesus. Memiliki informasi tentang Yesus tidak membuat hidup kita jadi lebih baik. Kita mungkin ke gereja, kita pernah dengar firman Tuhan, tapi kita nggak punya hubungan. Coba deh cek, hidup kita nggak semakin baik kok. Kita cuma tahu, tapi nggak ngubah hidup kita. Tapi waktu kita punya relasi, itulah yang membawa perubahan yang signifikan terjadi dalam hidup kita. Perhatikan, kekristenan bukan mengenai agama, tapi kekristenan adalah mengenai hubungan. It's not about religion, it's more about relationship with Jesus Christ. Nah, yang berikutnya adalah iman. Jadi saya ulang, yang pertama kita terima acceptance, fellowship, eternal life atau hidup yang kekal, dan hidup yang kekal bisa dimulai sekarang. Waktu kita belajar untuk terus memiliki relationship, kita belajar tidak hanya sekedar tahu, tapi kenal. Tidak hanya sekedar punya knowledge, tapi punya experience. To know and experience Jesus Christ. That is eternal life. Nah, yang berikut ini adalah iman. Iman artinya not just one time belief, but believe continuously. Iman artinya bukan cuma percaya satu kali. Iman tuh artinya percaya berkali-kali atau percaya yang berkelanjutan. Nah, di luar Yesus kita nggak punya iman.
Tapi sejak kita terima Yesus, dianugerahkanlah iman di dalam hidup kita. Saya bacakan, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup kekristenan adalah hidup dengan iman. Kamu melanjutkan hidupmu bersama Yesus sebagaimana kamu memulainya, yaitu dengan iman. Perlu diingat, iman yang benar selalu berdasar pada firman Tuhan. Ya, jadi iman yang benar selalu berdasar pada firman Tuhan, bukan keinginan. Kan banyak nih orang seringkali, aku beriman aku akan punya mobil tahun depan, aku beriman aku akan ketemu jodoh tahun depan. Itu bukan iman yang benar, karena iman yang benar dasarnya firman. Dan Tuhan gak pernah explicitly menjanjikan hal-hal semacam itu. Bukan berarti Tuhan gak mikirin, Tuhan pikirin. Tapi iman kita jangan berdasarkan keinginan. Tapi kita perlu menaruh iman kita di atas dasar firman. Contohnya begini, firman Tuhan bilang, sebab masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Firman Tuhan bilang gini, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan membiarkan engkau. Berarti hidup kita gak akan kekurangan, kita pasti cukup. Tuhan akan pelihara, kita pasti punya masa depan. Termasuk di dalamnya hubungan. Siapakah yang jadi pasangan hidup kita? Pasti juga Tuhan jamin. Nah, itu iman berdasar pada firman. Oleh karena itu, perhatikan, biarlah setiap hari hidup kita waktu menerima Yesus terus dibangun dengan membaca firman Tuhan, supaya iman kita semakin bertumbuh. Ingat, iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, yang terakhir, kita akan menerima authority and victory, otoritas dan kemenangan. Berarti waktu kita terima Yesus, Yohanes 1 ayat 12 bilang begini, semua orang yang menerima Yesus diberi kuasa supaya jadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bayangin, Bapak kita adalah penguasa dan kita jadi anaknya, maka kuasa itu ada di atas hidup kita juga karena kita anaknya. Nah, hal yang sama, kita punya otoritas untuk memperoleh kemenangan. Otoritas ini bukan untuk show off, bukan untuk nunjukin siapa kita, tapi untuk nunjukin siapa Dia, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus. Karena itu dengan kuasa kita dapat melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kita bisa punya kuasa atas roh jahat. Waktu kita menerima Yesus, Yesus ada di dalam kita. Firman Tuhan bilang begini, tidak ada roh yang lebih besar dari roh yang ada di dalam diri kita. Jadi pada saat kita sudah percaya Yesus, jangan takut dengan kuasa kegelapan, dengan roh jahat dan lain sebagainya. Justru yang terjadi harusnya adalah kuasa kegelapan yang pergi terbirit-birit pada saat kita ada di sana. Karena ada satu cerita di Alkitab, di mana waktu itu ada orang yang kerasukan setan di Gerasa. Pada saat Yesus sampai, Yesus belum ngusir setannya, tapi orang kerasukan ini langsung datang sujud dan bilang, mau apakah engkau denganku sebab waktuku belum tiba? Mau apakah engkau anak Allah? Artinya begini, pada saat kehadiran Yesus ada di sebuah tempat, walaupun kita belum ngusir, iblis itu sudah merasa terusir. Seperti kegelapan yang sirna waktu ada cahaya terang. Demikian juga kita punya otoritas untuk itu. Karena itu jangan takut. Justru dengan kuasa nama Yesus kita akan melihat kuasa kegelapan itu dikalahkan. Nah, selain kuasa untuk mengalahkan roh jahat, Tuhan juga memberikan kita kuasa supaya kita hidup berkemenangan. Karena dalam dunia ini nih kita punya banyak tantangan. Tantangan tentang masa depan, tentang pekerjaan, tentang keluarga kita yang mungkin broken dan bermasalah. Kita punya banyak tantangan. Tapi percayalah, kalau kamu di dalam Yesus, firman Tuhan bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kekuatannya bukan cuma untuk ngusir roh jahat, tapi juga untuk menghadapi kenyataan hidup yang sulit, yang penuh dengan tantangan. Oke, kamu bisa kasih kesaksian buat orang yang kamu muridkan. Bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidupmu memberi kamu kuasa untuk menang menghadapi masalah-masalah dalam hidupmu. Hal-hal yang mustahil yang pernah terjadi, hal-hal yang kayaknya nggak mungkin. Tapi bagaimana Tuhan menyertai kamu dengan kuasa dan akhirnya kamu menang untuk setiap tantangan itu. Bagiin itu ya, jadi nggak cuma sekedar transfer informasi, tapi bangun relasi dan bahkan bagi hidup kita. Ceritakan pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan saat kita sedang follow up orang lain. Nah, sebagai penutup,
Perhatikan, ini janji firman Tuhan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu, rohnya roh besar ya, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi sekali lagi, kita punya kuasa untuk menang atas kuasa roh jahat dan juga untuk mengalahkan tantangan kehidupan. Jadi saya simpulkan, pada saat kita terima Yesus, kita terima satu box besar, isinya ada 5 kotak kecil. Yang pertama, penerimaan. Yang kedua, hubungan atau fellowship. Yang ketiga, eternal life atau hidup yang kekal. Dan itu bisa dimulai sekarang. Lalu yang keempat, iman yang benar berdasar pada firman. Dan yang terakhir, kita terima kuasa dan kemenangan. Nah, untuk menutup, kita bisa bertanya apakah ada yang mau ditanyakan. Ya, kita bisa buka ruang itu, dan kalaupun kita nggak bisa jawab, kita bisa bilang, oke, saya simpan pertanyaan kamu, nanti saya akan jawab ya, tapi jujur saat ini saya nggak bisa jawab, saya kurang tahu dan kurang yakin untuk memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Jadi jangan sungkan untuk bilang kalau kita nggak tahu. Lebih baik kita jujur, otentik, kita cari, tahu, dan kita kembali lagi, kita kasih tahu apa jawabannya. Yang berikutnya kita bisa tanya, apakah kamu sudah pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Kalau dibilang sudah, puji Tuhan, berarti tinggal ditanya berikutnya adalah, adakah hal spesifik yang kamu mau didoakan? Nah, kalau dia bilang dia belum pernah doa secara pribadi untuk terima Yesus, kita akan pimpin dia berdoa. Contohnya seperti ini. Yuk kita berdoa. Kamu ikutin doa saya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Aku percaya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Engkau yang mati menanggung dosaku. Engkau yang bangkit pada hari yang ketiga. Engkau yang naik ke surga, sediakan tempat bagiku. Aku percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Aku undang Engkau untuk bertahta atas hidupku. Roh Kudus, penuhi aku dan pakai hidupku untuk melakukan kehendak-Mu. Aku menerima kepastian keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kurang lebih doanya seperti itu. Oke, itu aja untuk pertemuan yang pertama, and see you in the next video.